Siapa yang telepon malam-malam begini? Siapa? Eh, yang barusan tadi, Pak. Iya, iya. Siapa yang kalian sebut mereka? Yang mau dibunuh itu siapa? Pak, barusan itu telepon dari perkebunan kita yang di Sukabumi. Saya punya kabar gembira buat Pak Agus dan Ibu Sonya. Gembira. Gembira. Apa nih maksudnya? Ya, alhamdulillah. Anda berdua harus bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhanlah sehingga Pak Rosihan selamat dari serangan jantung yang berat itu. Berarti Bapak, Tapi Anda berdua kok malah kelihatan stres? astagfirullahaladzim. Eh, Ayo, yuk kita lewat pinggir aja, ya. Ayo. Sebelum aku semakin menyakiti mereka, lebih baik aku pergi sekarang. Sebelum mereka semua mengetahui siapa aku ini, lebih baik aku melarikan diri. Aku ini penjahat yang tak pantas untuk mereka. Ya, ya, aku akan pergi. Aku pergi sekarang. Sekarang! Aman. Kita harus bunuh korban-korban kita. Ayo kita bunuh mereka semuanya. Dan jangan sampai ada yang tersisa. Beres, Bos. Sekarang aku bisa bebas. Aku bebas. Aku bebas. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Aku terpaksa meninggalkan mereka, ya Allah. Ya Allah, tolong lindungilah mereka. Selamatkan mereka dari tangan-tangan penjahat yang ingin melenyapkan mereka. Sekarang aku sudah yakin Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selamat tinggal semuanya. Saya keliru kamar. Saya kira kamar pacar saya. Maaf. Ganggu orang aja. Berarti nggak salah lagi. Kamarnya yang ini. Ini suratnya. Sekarang baca sendiri. Mawar, sebelumnya aku minta maaf. Banyak hal yang ada di benakku saat ini. Aku sudah lama memikirkannya, tapi ternyata aku masih belum bisa menjelaskannya kepadamu. Juga kepada anak-anak yang aku cintai itu. Karena itu, maafkan aku. Aku sungguh terpaksa harus pergi meninggalkan kalian semua. Aku mohon kamu mau menjaga Midah dan Alini sampai mereka bisa pulang dengan selamat di Jakarta. Aku yakin Wawan juga akan datang membantu kalian. Mawar, walau kita tidak akan bertemu lagi, ingatlah, aku akan selalu menyimpanmu di dalam hati.
Selamat tinggal semua sayangku. Karena kalian semua yang membuat aku bisa merasakan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Termasuk di dalam hatiku yang selama ini terkunci. Wassalam. Kalian lihat, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kalian sekarang. Hei, baca. Alini, udah, jangan nangis lagi. Harusnya kita bersyukur kalau papa nggak ada di sini. Kalau papa di sini, pasti mereka akan menyiksa papa. Ya udah, sekarang kita berdoa aja ya untuk keselamatan papa. Iya, Alini. Ayo kita berdoa untuk keselamatan papa kalian. Ya Allah, selamatkan papaku ya Allah. Semoga dia dalam Aku nggak keadaan ngerti. selamat. Kenapa Pikar Putra Rosian menulis surat seperti ini? Jauhkanlah Dan dia ngapain dari dia malah meninggalkan keluarganya sendiri? Pasti karena itu. Karena apa, Bos? Karena dia bukan Fikar Putra Rosian. Tapi Kau mau tahu? Beri aku petunjuk. Agar aku bisa mengerti. Kenapa kau pisahkan mereka dari aku? Sementara aku belum siap, ya Allah. Jangan menangis. Mereka akan kembali. Ya. Mereka akan kembali. Nadia, kamu ternyata anak yang baik. Mereka Sayang akan kamu. kembali. Mereka akan kembali, Papa. Subhanallah. Siapa yang telepon malam-malam begitu? Sudah diambil sama si Agus barangkali. Mereka pasti kembali. Mereka pasti kembali. Mereka kembali. Apa? Mereka masih hidup? Nggak mungkin. Jadi mereka nggak mati dalam ledakan itu. tidak bagus. Entah bagaimana caranya mereka bisa selamat. Tapi jangan khawatir. Kami sudah berhasil menangkap mereka kembali. Oke. Kamu nggak usah banyak ngebacot. Mereka harus mati. Iya, bagus. Mereka pasti kami bunuh. Saya janji. Pasti kami bunuh. Dengar, cepat bunuh mereka. Iya bagus. Tapi Didi masih lolos, Pak. Didi. Lolos kemana? Entah tahu dia lolos kemana, Pak. Tapi Didi nggak bersama mereka. Tapi anehnya, dia meninggalkan surat. Oke, surat apa maksudnya? Dalam suratnya memang dia sengaja pergi mau meninggalkan anak-anaknya dan perempuan itu. Dan entah dia pergi kemana. Monyet. Nggak mungkin. Jadi monyet itu melarikan diri. Ngajar brengsek. Goblok, denger ya. Aku nggak mau tahu kamu bunuh mereka semua. Kalau perlu, kubur mereka hidup-hidup di hutan. Ngerti kamu? Dan biarkan si Didi tolol itu jadi tersangka utama pembunuhan itu. Ngerti kamu? Baik. Gus. Siapa yang telepon malam-malam begini? Siapa? Yang barusan tadi, Pak. Iya. Siapa yang kalian sebut mereka? Yang mau dibunuh itu siapa? Pak,
Barusan itu telepon dari perkebunan kita yang di Sukabumi.